lumayan kembali pulih karena abis COVID. Kebetulan saya seorang pramugari. Dan saat itu juga saya baru menjalin hubungan dengan seorang pria. Baru putus, terus baru jadian dengan yang baru. Jadi kayak, ini kita berdua langsung mau serius, tapi kok cobaannya gini banget. Singkat cerita, saya diizinkan Tuhan untuk menjalani perjalanan iman yang saat itu saya rasa itu saat yang terpuruk dalam kehidupan saya. Saya harus menjalani 6 kali kemo, itu tahun 2022. Di usia saya yang masih 28 menjalani 29. Pokoknya pas saya kemo pertama itu saya umur 29 tahun pas. LDR, waktu itu pacar saya masih di Jayapura. Setiap sesi kemo, saya bilang episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada aja kejadian. Yang saya kemo pertama itu saya satu ruangan dengan satu orang wanita, dia 2 tahun di bawah saya. Dan ternyata sakit kita itu sama. Dokter onkologi saya itu dokter kanker bilang sakit kalian sama. Tapi di situ saya lihat kondisi kita sangat berbeda. Jadi kita satu kamar 2 orang. Saya masih bisa jalan ke toilet sendiri dengan membawa tiang infus. Sedangkan cewek ini dia terbaring menggunakan selang oksigen. Saat itu selang di dada karena ada cairan. Dan sudah pasti dia pakai kateter. Saya pas tahu itu saya setiap malam saya berdoa, Tuhan kita gak mau pakai itu. Cukup satu selang buat masukin obat aja. Saat itu saya nggak mau ada orang yang tahu sakit itu. Karena satu, makin overthinking kalau banyak yang tahu. Jadi hanya orang-orang terdekat saya yang tahu. Setiap malam saya berdoa itu saya bilang, itu udah bukan doa minta kayaknya ya, udah doa yang kayak, Tuhan nggak mau kayak gitu. Nggak mau kelihatan orang sakit, nggak mau pakai selang ini, nggak mau pakai selang itu, nggak mau pakai kursi roda bahkan. Puji Tuhan, sampai saya kemo terakhir selesai. Kalau orang yang nggak tahu kalau saya sakit. Beberapa teman di kantor kayak, Manda, kok rambut lo pendek sih gitu. Nggak apa-apa, nanti panjang lagi. Tapi ternyata setelah mereka tahu, kok kamu nggak kelihatan orang sakit. Nah, saya cerita, karena saya berdoa, saya nggak mau kelihatan orang sakit. Tuhan jawab. Terus pas kemo ke-4, saya dilamar dan sekarang sudah menjadi suami saya di samping saya. Di situ dari kemo ke-4 mau ke-5 kita harus PET scan. PET scan itu buat lihat apakah sel-sel ini masih ada, sel-sel jahat ini masih ada atau enggak. Ketika itu di Rumah Sakit Siloam Semanggi, dokter bilang alat di sini lagi maintenance, nggak bisa. Nanti kamu ke Edarmais aja. Di situ saya pikir, Tuhan, ini asuransi saya nggak di situ, asuransi kantor saya cuma di Siloam. Sedangkan sekali PET scan itu 2 digit biayanya. Dan saya membutuhkan biaya untuk lamaran. Di situ saya coba berdoa, nggak mau Tuhan Jo yang atur, Tuhan udah bawa sampai sini, masa saya pusing lagi. Sebenarnya doa saya tuh kayak udah apa ya, sudah kayak ngobrol aja sama Tuhan. Tapi saudara, saya yakin saya nggak bakal di cover nih asuransi, saya ke Darmais tanya dan benar ternyata nggak di cover. Kata calon saya waktu itu, nggak apa-apa, nanti dicari lagi uangnya. Tapi kita dengan hitung-hitung manusia, kayak nggak bisa, kita harus berhemat. Akhirnya selang berapa hari saya ketemu dokter lagi di Siloam, saya baru mau ngomong dokter soal PET scan, dokternya langsung jawab gini, saudara, nggak apa-apa, udah jadi kok alatnya, kemarin saya udah tes, saya sendirian tes. Jadi kayak ternyata berdoa itu nggak harus doa yang berbunga-bunga kata-katanya. Dengan kita berkata-kata biasa aja, ngobrol biasa, ternyata Tuhan dengar. Dan satu ayat yang selalu saya pegang, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di situ saya selalu berpikir kayak, Tuhan, situ saya berserah. Doa saya udah bilang, bukan lagi Tuhan semoga disembuhkan. Tidak, saudara, saya berdoa, terima kasih atas kesembuhan yang Engkau berikan. Walaupun saat itu saya nggak tahu saya bakal sembuh atau enggak. Dan ternyata Tuhan sembuhkan. Saudara lihat di saat ini, yang Tuhan ambil. Yang Tuhan ambil, Tuhan bisa kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus baik. Kita mau tetap dengan satu pujian. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.